Selamat sore ibu-ibu semua. Selamat Sore, sore, adik. selamat sore. Suara saya kedengeran kah? Kedengeran. Ya, Merdu. Ya. Kita mulai saja ibu-ibu ya. Sudah jam Ayo. 5 lewat Oke. 6. Sip, ya. Ya, selamat sore ibu-ibu. Selamat sore. Apa kabar Selamat semuanya? Luar Baik. biasa. Baik, Baik, luar biasa. Yes. baik, luar Yes. biasa. Di sini udah kelihatan banget, udah cantik-cantik semua. Sudah siap di layarnya masing-masing gitu ya. Saya senang sekali bisa ketemu lagi sama ibu-ibu. Walaupun perjumpaan kita masih secara virtual, tapi kita tetap mengucap syukur ya ibu-ibu ya. Hidup kita masih dipelihara oleh Tuhan. Kita masih diberikan kesehatan, masih bisa melakukan aktivitas, dan kita masih bisa nih sore hari ini bisa ikut KW. Nah ibu-ibu, waktu tanggal 17 Agustus kemarin, bangsa kita merayakan kemerdekaan. Yang keberapa ibu-ibu? 76. 76. Ya, biasanya kalau dulu di KW suka ada perlombaan gitu ya. Ada banyak lomba-lomba ya. Masih ingat kayak ibu-ibu lomba apa aja, Bu? Balap karung. Hias nasi. Lomba memasak. Iya, dulu Makan kerupuk. Iya, dulu di ibadah KW itu ada perlombaan menghias nasi tumpeng ya kalau nggak salah ya. Terus lomba nasi goreng, bikin nasi goreng gitu kan. Tapi karena pandemi ini sementara kita tunda dulu. Nah, ibu-ibu, sebagai rasa cinta kita kepada Indonesia, sebagai rasa hormat kita, saya mau ajak ibu-ibu nih kita menyanyikan lagu Indonesia Raya dengan sikap bangkit berdiri. Ibu-ibu ya, kita bangkit berdiri, kita akan nyanyikan lagu Indonesia Raya. Silakan Ibu Aileen. Tanah airku, darahku. Aku berdiri jadi pandu. Oke, terima kasih ibu-ibu semuanya. Ya, sekarang kita akan masuk dalam doa, tapi sebelumnya saya mau ngajak ibu-ibu untuk senam jari. Biasanya nih kalau di sekolah minggu, kalau kita mau doa, saya suka ajak anak-anak untuk melakukan gerakan sebelum doa. Dan hari ini saya mau ngajak ibu-ibu semua ya, kita akan melakukan suatu gerakan sebelum berdoa. Ikuti saya ibu-ibu ya. Atau mau dicontohin dulu? Contohin dulu. Contohin dulu ibu-ibu liatin ya. Seperti ini gerakannya. Ini menara. Mungkin kalau ibu-ibu yang ada anaknya masih sekolah minggu tahu pasti kan.
Ini gereja, ini pintunya, ini orangnya. Ada yang besar dan yang kecil, Dan ada Keluarin yang barang. tinggi dan yang pendek. ya lampu matiin. Ada yang tua dan yang muda. Semua ke gereja kita berdoa. Nah, seperti itu gerakannya ibu-ibu. Bisa dimengerti ya. Yuk kita mulai gerakannya. Setelah itu saya akan pimpin dalam doa. Yuk kita mulai. Ini gereja. Ini gereja. Ini pintunya. Ini orangnya. Ada yang besar dan yang kecil. Ada yang tinggi dan yang pendek. Ada yang tua dan yang muda. Semua ke gereja kita berdoa. Terima kasih Bu-Ibu. Yuk kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami, Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan untuk sore hari ini. Engkau memberikan kami kesehatan, Engkau sudah memelihara hidup kami Tuhan, sehingga kami masih bisa untuk ikut ibadah pada sore hari ini ya Bapa. Terima kasih untuk penyertaan-Mu Bapa, dan berkati kami, berkati ibadah Komisi Wanita pada sore hari ini Tuhan, berkati dari awal, pertengahan, hingga akhir. Pimpin kami Tuhan dan pimpin ibadah kami ini. Dan kami menyerahkannya Tuhan Yesus hanya ke dalam nama-Mu saja. Hanya dalam nama-Mu saja Bapa kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Ya, sekarang kita akan menaikkan pujian. Kita akan menyanyikan lagu Kasihnya Seperti Sungai. Pakai gerakan ya ibu-ibu. Anggap saja kita lagi main TikTokan. Ya, cuman TikTokannya ala ibu-ibu KW ya. Kalau TikTokan ala ibu-ibu KW itu ada singkatan ibu-ibu. Kalau TIK, Tuhan itu kekuatanku. TikToknya TOK, Tuhan otoritas kehidupanku. Asik. Mantap ibu-ibu ya. Apa ibu-ibu singkatannya? Tik. Tuhan itu Kekuatanku. Kekuatanku. Tuhan Oke, mantap ibu-ibu. Yuk kita langsung mulai aja ya. Kita akan menyanyikan lagu ini pakai gerakan. Ikuti saya ibu-ibu. Aneh. Ya. Ya aneh. Keluar ada onel. Ini ada papa. Enggak. Aduh. Aduh. Nanti saya. Mama. Kasihnya Seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti hatiku. Mengalir di waktu hujan, di waktu panas, seperti sungai di hatiku. kasihnya Seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku. Mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas, seperti sungai di hatiku. Sekali lagi ibu. Kasihnya seperti sungai, Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti hati.
mengalir di waktu panas. Seperti hatiku mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas. Pastinya seperti sungai di hatiku. Terima kasih, Ibu. Ya, sebelum masuki firman Tuhan, kita akan menaikkan pujian kembali. Kita akan nyanyikan lagu Kusiapkan Hatiku. Apa sayang? Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman sujud menyembahmu Tuhan, hadir ambilku curahkan urapanmu Tuhan bagi jemaatmu. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Selamanya Tolong hidupku, ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, asuh hadirat-Mu saat ini. Urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Tulikan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan, tiada berubah. dahulu sekarang selama-lamanya tiada berubah. firman-Mu Firman-Mu Tuhan, menolong hidupku. Siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Saya serahkan kepada Ibu Airin.
Iya. Kita mau berdoa sekali lagi ya. Mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat waktu ini kami mau sama-sama belajar, berdiskusi dari kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan pakai waktu ini berbicara kepada setiap kami melalui pembahasan kami yang sederhana. Tuhan, di tengah peran kami sebagai seorang perempuan, sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu, kiranya Tuhan menolong peran setiap kami disesuaikan dengan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, amin. Nah, ibu-ibu, mari kita sama-sama membuka Alkitab kita dari ayat yang sudah kita sering baca, Kolose 3 ayat 23 ya. Kolose 3 ayat 23. Kolose 3 ayat 23. Kolose 3 ayat 23. Kolose 3 ayat 23. Minta tolong Ci Iis ya, boleh bacain. Kolose 3 ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Iya. Terima kasih, Cis. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Ibu-ibu, hari ini saya mau berbicara tentang merdeka dari sudut pandang ayat ini ya. Merdeka dari sudut pandang ayat ini. Nah, ibu-ibu saya mau share screen dulu ya. Saya mau share screen. Nah, ibu-ibu, biasanya menurut cerita banyak orang, katanya kalau beban keluarga itu yang paling besar itu ditanggung oleh ibu. Kira-kira pepatah ini tuh benar atau benar? Coba kalau yang mau ngomong boleh dibuka dulu suaranya. Apakah ibu-ibu merasa demikian? Atau pepatah ini benar atau enggak? Beban terbesar itu kayaknya ada di pundak saya deh. Sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu. Benar atau salah? Atau ada pendapat? Nah, silakan boleh diskusi. Kalau yang mau diskusi boleh dibuka dulu suaranya ya. Karena biasa mungkin yang kalau ada masalah, yang banyak sedih, mungkin kita, yang mikirin jalan keluar kita, yang mikirin yang khawatir kita. Nah, itu tuh pendapat itu tuh benar atau enggak? Nah, coba Bu Yanti dulu, Bu Yanti. Bu Yanti di unmute dulu. Gimana menurut Bu Yanti? Benar. Benar. Coba, kenapa tuh Bu Yanti? Ya kalau banyak pikiran, ada rasa khawatir, selalu dipikirin. Itulah. Jadi kita yang masak, kita yang atur keuangan, kita yang ngurus anak masuk sekolah, kita yang ngurus cuci pakaian, setrika gitu ya. Ya. Jadi kalimat ini benar ya. Bu Yeni tadi udah nyalain. Gimana Bu Yeni? Ya benar, setuju. Kenapa setujunya Bu Yeni? Nah gini ya, saya cerita nih. Ya, boleh, Dua hari kemarin saya ngeluh sama suami ini. Aduh, hidupku tuh kayak robot, saya bilang gitu. Karena gini, pembantu saya kan dia udah resign gitu ya. Karena dari pembantu sejak resign itu, jadi saya tuh begitu sibuk sendiri kayaknya. Mata saya tuh banyak sekali
yang harus saya kerjakan gitu Iya, ya. iya. Kalau ada pembantu, saya malah tutup mata. Dia mau kerjain apa terserah gitu. Yang penting rumah udah bersih gitu. Jadi urusan dapur masak apa saya masih bisa handle. Tapi ketika kita nggak punya pembantu, rasanya luar biasa. Nah, suami saya bilang gini, itulah kamu katanya mengandalkan diri kamu sendiri, pakai cara kamu sendiri. Katanya kamu nggak ingat bahwa diri kamu udah umur berapa katanya. Terus kamu nggak prioritasin mau kerjain yang pokok apa dulu gitu. Jangan semua didorong katanya gitu. Aduh, saya pikir iya juga ya. Jadi kalau kita ngelakuin apa-apa menurut kacamata kita ngelakuin itu benar, akhirnya jadi beban buat kita sendiri, capek sendiri. Jadi seolah-olah itu bebannya ada di pundak kita semua. Gitu. Iya, ya makasih sharingnya ya Bu Yeni ya. Jadi kalau ibu-ibu tuh kayaknya matanya ada banyak ya. Jadi satu mata itu bisa sekaligus melihat dapur, bisa sekaligus melihat kamar, bisa sekaligus melihat kamar mandi, bisa sekaligus melihat keadaan dompet kita, melihat apa-apa, semua matanya banyak dalam satu mata itu ya. Sekarang Bu Mali, coba Bu Mali, saya mau dengar suaranya. Bagaimana menurut Bu Mali tentang pendapat ini bahwa beban terbesar rumah tangga itu ada di pundak seorang istri atau ibu? Iya, saya setuju. Setuju sama Ci Yulianti, setuju dengan Ci Yeni. Itu aja. Ya, itu aja ya Bu ya. Iya, siapa lagi ya? Ini Natasha, ini Bu Maria bukan ya? Kayaknya enggak. Bukan sih, itu saya istrinya Apin. Oh ya ampun. Namanya lengkap pakai handphone. Iya. Gimana menurut Tasya? Bersama paling ya, maksudnya ya saling melengkapi sih. Iya, jadi beban suami istri ya. Ya, makasih pendapatnya yang cukup berbeda dengan ibu-ibu yang lain. Iya. Berikutnya Ibu Lina Sari ini yang setiap hari ngebengkel, masak. Gimana menurut Bu Lina Sari? Di-unmute dulu Bu Lina Sari. Saya setuju dengan Ibu Tasya. Setuju. Kalau kita sama-sama suami istri. Iya. Iya ya. Ini tadi udah dijawab beberapa orang dengan pendapat yang berbeda-beda ya. Nah, ibu-ibu biasa ya yang jadi kalau semua beban di pundak kita itu biasanya jadi beban terbesar itu apa? Apa yang dipikirin? Tadi udah ada sharing beberapa pekerjaan rumah. Kira-kira apa lagi ya? Yang banyak jadi beban pikiran seorang istri atau seorang ibu di rumah. Bu Yuyun, coba Bu Yuyun, apa Bu Yuyun? Yang paling banyak dipikirin. Ketawa. Kalau saya sih sekarang kan ini ya di rumah terus kan selama pandemi. Jadi yang pertama dipikirin tuh masakan. Siang makan apa ya? Entar malam makan apa ya gitu. Jadi pikirannya itu kayaknya paling jadi kayak apa tugas pokok gitu loh. Iya. Entar malam makan apa ya? Beli aja online. Atau ini aku punya sayur ini masakin aja gitu. Jadi yang dipikir entar malam, entar siang makan apa gitu. Iya. Waktu Bu Yuyun ngomong masak banyak yang menganggukkan kepala. Jadi pagi ini masak apa, siang nanti masak apa, malam masak apa ya. Jadi kepikiran makan apa ya gitu. Ntar anak saya bilang, beli aja mah di Mabeng Golek online, ya udah beli aja Gojek, ya udah beli. Lumayan tuh kendor sedikit otaknya jadi nggak mikir masakan gitu. Iya. Jadi yang paling berat kayaknya itu, kayaknya mikirin makan. Abis apa lagi? Iya, mau makan apa ya? Kayaknya menu-menu yang terdaftar di Google atau di buku resep masakan itu kayak nggak cukup gitu ya buat 1 bulan, buat 1 minggu gitu ya. Beban. Apalagi selain masak apa? Apa ya? Karena nggak ada kegiatan sekarang ini ya paling itu karena ada cucu baru ya udah ke kamarnya terus aja liatin cucu. Oh iya liatin cucu. Kalau dia mau mandi mau jemur ya saya bantuin aja. Iya. Kalau kerjaan dapur kan ada pembantu jadi saya lepas aja cuci baju apa semua saya lepas.
ngepel, nyapu saya lepas, cuma saya urusinnya masakan gitu loh. Kan si anak ini kan katanya supaya air susunya banyak harus minum kacang hijau tiap hari, jus wortel tiap pagi. Jadi saya bikin-bikin gitu sama obat-obat Ciapo itu loh. Obat-obatan apa gitu supaya air susunya banyak gitu. Ya sekarang mah belakangan ini sibuk sama begitu. Iya, makasih ya Bu Yuyun ya. Bangun tidur mikir, oh mau masak ini, oh mesti godokin obatnya, oh mesti bikin kacang hijau gitu. Jadi udah aja mikir ke situ. Iya, sementara itu ya. Itu aja, jadi nggak mikir apa-apa. Tadi bebannya masak ya. Nah, ini saya merangkum kira-kira ini yang saya rangkum dari beberapa yang saya baca, yang saya pikirkan sendiri, mungkin dari pergumulan teman-teman juga ya. Biasa ini ya, khawatir masa depan anak-anak ya. Sebenarnya anak-anak baik-baik aja sih ya, anak-anak baik-baik, cuma kadang kita mikirin gimana ke depan apa gitu ya, apalagi kalau anak mulai kerja ke tempat yang jauh dan lain sebagainya ya, pasti kita mikirin ya. Kesel ya sama suami ya, kesel. Siapa yang lagi kesel sama suaminya? banyak yang senyum ini. Banyak yang senyum. Sebel ya, sebel sama si ini, sebel sama si itu ya. Kayaknya ada aja gitu ya yang bikin kita sebel ya. Benar atau benar? Benar ya. Yang bikin kita sebel ya. Beban ya, pahit misalnya di masa lalu ya, ingat masa lalu ada kejadian ini, kejadian itu, kejadian setahun yang lalu, kejadian 2 tahun yang lalu yang kita masih ingat sampai sekarang. Keuangan yang sulit ya di masa pandemi ini. Biasa keuangan yang sulit itu juga kadang jadi beban seorang istri, jadi beban seorang ibu. Bagaimana dengan jumlah uang yang segini, kita mengatur supaya tetap satu keluarga itu bisa makan, tetap bisa semuanya tercukupi. Diatur itu juga kadang menjadi beban pikiran. Ya. Virus corona ya, virus corona yang bikin kita mungkin takut keluar, bikin kita jadi beban, mau ini, mau itu, terus kita baca banyak berita. Ada berita waktu itu, ada seorang ibu tidak pernah pergi keluar, ternyata dia kena corona dari duit kembalian uang sayur. Wah, itu bikin kita makin kepikiran lagi ya. Nah, tapi kabar kemarin saya ngobrol sama seorang ibu yang dokter juga ya, dia bilang di Bogor keadaan sudah mulai menurun dan membaik ya, puji Tuhan ya. Terus bosan ya. Biasa ibu-ibu itu suka ngumpul, suka ngobrol, suka jalan-jalan, suka belanja. Ibu-ibu itu bisa ketemu teman baru di mana aja ya, di pasar, di mall, misalnya ya. Sekarang bosan, jenuh ya ceritanya, ingin marah dan lain-lain sebagainya. Nah, ibu-ibu hari ini saya tuh mau mengajak kita mengaitkan semua ini dengan kadang hal-hal yang seperti ini tuh menjadi apa ya? Menjadi acuan kita dalam melakukan sesuatu tindakan. Ya, semua ini menjadi acuan kita dalam melakukan suatu tindakan. Misalnya nih ya, kenapa saya ini beli tas baru misalnya ya. Kenapa saya tuh beli tas baru? Karena saya tuh kesel ya, lihat si A itu baru posting tas baru misalnya. Sekarang kan lagi musim kan sosial media. Karena si A itu baru posting beli tas baru, maka saya itu sebel ya. Secara tidak langsung, maka saya itu bereaksi, saya mau beli tas baru. Nah, kadang kita sebagai makhluk yang penuh cinta ini, makhluk yang dinamakan perempuan, kadang tidak bisa dipungkiri perasaan-perasaan yang membebani kita tadi itu akhirnya menjadi pendorong kita untuk melakukan banyak tindakan ya. Misalnya, kalau kita kesal sama suami, kemarin saya ada baca cerita itu ya di berita. Ada istri kesal sama suami, lalu dia itu tidak menyediakan masakan supaya suaminya itu nggak bisa makan. Ya. Jadi karena dia kesal sama suaminya, maka dia itu tidak menyediakan masakan, sehingga suaminya itu
nggak ada yang dimakan ya. Jadi tindakannya itu berdasarkan dari dia itu kesel ya. Karena saya kesel, maka tindakan saya itu adalah reaksi dari kekesalan saya. Ya. Atau misalnya contohnya lain lagi, misalnya rumahnya berantakan ya. Udah kita beresin, tapi berantakan lagi. Maka saya itu membereskan rumah sambil saya itu marah-marah, kesel ya. Baru saya beresin, udah saya beresin lagi. Akhirnya saya melakukan beres-beres rumah itu karena saya itu kesel, rumah itu baru diberesin, tapi berantakan lagi gitu ya. Maka akhirnya motivasi dari tindakan saya adalah karena saya itu kesel ya. Atau misalnya contoh yang lain, misalnya saya itu hari ini, misalnya hari ini saya cuma mau tidur aja. Kenapa? Karena saya itu lagi misalnya marah dengan sebuah keadaan atau kesal dengan sebuah keadaan. Jadi beberapa tindakan kita itu kadang dipicu oleh hal-hal yang mendorong, karena saya itu misalnya kesal sama si A, karena saya itu kesal sama si B, karena saya itu marah, maka tindakan saya itu didorong oleh beban-beban kita di dalam hidup kita ya. Nah, maka hari ini saya mengajak kita merenungkan Kolose 3 ayat 23, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Hari ini saya mau mengajak kita lebih melihat kepada motivasi dari segala tindakan kita ya, sebagai seorang perempuan, sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu. Kita melihat bahwa Tuhan itu menjadi alasan terbesar, motivasi terbesar kenapa kita itu melakukan sebuah tindakan. Maka ketika sebenarnya Tuhan yang menjadi motivasi terbesar ketika kita melakukan sesuatu, akhirnya tindakan-tindakan kita itu menjadi sebuah tindakan-tindakan itu yang murni, yang baik, yang menyenangkan hati Tuhan. Maka ketika saya masak, kenapa saya masak? Bukan karena tiap hari saya masak lagi. Bahan di kulkas banyak, saya nggak tahu masak apa. Pokoknya saya masak, kesel ya, gara-gara tiap hari kudu masak. Enggak ya, tapi saya berubah pola pikir saya. Ya saya tuh masak buat Tuhan ya, walaupun yang masak itu adalah anggota keluarga saya. Nah, ibu-ibu tentu saja di tengah kemanusiaan kita, ini kita perlu melatih ya, perlu melatih hal ini setiap hari, setiap waktu, melatih bahwa akhirnya motivasi kita melakukan segala sesuatu itu adalah untuk Tuhan, bukan karena misalnya reaksi karena marah kita, bukan karena reaksi misalnya kebencian kita, bukan karena reaksi kekesalan kita, dan lain sebagainya ya. Hari ini kita diajak untuk merdeka. Merdeka dari apa? Merdeka dari beban yang menggelayuti hidup kita ya. Beban yang menggelayuti hidup kita. Tentu saja ini perlu latihan, ada tarik-tarikan di tengah kita sebagai manusia biasa dan kita sebagai orang Kristen, tarik-tarikan ini ketika kita bisa memenangkannya, kita menyenangkan Tuhan sekali lagi ya. Ada saat-saatnya bisa jadi kita kalah, tapi ada kesempatan lagi untuk bangkit dan berjuang lagi ya. Merdeka dari beban ya, merdeka dari beban. Berbuat segala sesuatu untuk Tuhan, bukan untuk manusia ya, dan bukan juga karena manusia. Tidak bisa dipungkiri kita banyak melakukan sesuatu itu karena reaksi kita atas perlakuan orang lain ya. Tapi hari ini kita diajak, oh iya ya, yang memotivasi segala tindakan saya, perilaku saya itu ya karena saya melakukannya seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia atau bukan karena manusia. Bebas dari beban itu bukan berarti kita tidak peduli, apapun yang terjadi di dalam keluarga saya nggak peduli, nggak begitu juga ya, tetap ada tanggung jawab yang harus kita kerjakan. Tapi kita itu tidak membiarkan beban yang tadi itu menggelayuti hidup dan seluruh kegiatan kita. Ya. Tidak membiarkan beban hidup itu yang menjadi pendorong dari setiap perilaku atau tindakan yang muncul dari hidup kita. Kita diajak untuk banyak berdoa,
untuk banyak berserah, untuk banyak berlatih di dalam hal ini ya. Kayak tadi Bu Yeni, di tengah begitu banyak pekerjaan, menerapkan prioritas mana yang penting, prioritas mana yang penting. Mungkin seiring bertambahnya umur, ada hal-hal yang mungkin dulu biasa kita kerjakan, saat ini kita ya perlu mungkin kurangi sedikit-sedikit, dikerjakan dalam jangka waktu yang jarak waktunya lebih panjang. Mungkin kalau dulu setiap hari, sekarang mungkin perlu 2 hari sekali ya. Kita belajar untuk lebih banyak berserah ya. Nah, hari ini kita saya sebenarnya ini topik pergumulan saya juga. Saya mengajak kita semua untuk berbagi beban ya, supaya apa yang kita rasa sehari-hari itu banyak sekali ya yang kita rasa, yang kita pikirkan, yang kita bikin kesel. Kira-kira dalam satu hari itu yang bikin kita kesal itu ada berapa ya kalau dihitung? Kalau dihitung dalam satu hari dari pagi sampai malam, dari hal kecil sampai hal besar, ada berapa hal yang membuat ibu-ibu itu kesal? Kira-kira aja rata-rata. Bu Vivi, ayo Bu Vivi udah ketawa-ketawa. Di unmute dulu. Bikin kesel. Nggak selalu sih ya. Nggak selalu. Nggak selalu dalam satu hari itu kita bisa kesel atau apa. Tapi kalau misalnya satu hari mau kesel mungkin banyak kali ya. Iya ya. Tapi nggak selalu kok. Iya, hari ini saya mau mengajak kita menjadi seorang perempuan yang merdeka ya. Perempuan yang merdeka karena melakukan segala sesuatu itu untuk Tuhan ya. Itulah ketika saya itu menjadi seorang perempuan yang merdeka ya. Ketika saya itu melakukan segala sesuatu itu untuk Tuhan. Bukan lagi dibebani oleh kepahitan saya di masa lalu, di masa kini. Bukan lagi dibebani oleh rasa amarah saya. Bukan lagi dibebani oleh reaksi saya atas perilaku si A, reaksi saya atas perilaku si B, yang ingin membalas, yang ingin apa. Maka kita menjadi seorang perempuan yang merdeka. Menjadi seorang perempuan yang merdeka, menjadi seorang perempuan yang melakukan segala sesuatu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Nah, ibu-ibu selamat berlatih, selamat memasak untuk Tuhan, selamat membereskan rumah untuk Tuhan, selamat mengurus cucu untuk Tuhan, selamat membersihkan kebun untuk Tuhan, selamat bekerja di bengkel untuk Tuhan, selamat menyediakan masakan untuk Tuhan. Maka kita menjadi seorang pribadi yang bebas merdeka di hati. Ya, demikian renungan saya. Merdeka! Merdeka ibu-ibu, merdeka, selamat menjadi perempuan yang merdeka, karena kita melayani Tuhan, kita melayani Tuhan pun itu juga buat Tuhan ya. Kita buka toko, kita kerja di rumah, kita kerja di kantor, karena kita melakukan semua untuk Tuhan, dan kita tidak membiarkan beban kehidupan itu menggelayuti dan menjadi sumber yang menimbulkan reaksi yang tidak baik gitu ya dari perilaku kita. Kenapa? Karena kita melakukannya semua untuk Tuhan. Selamat berlatih menjadi seorang perempuan yang merdeka. Ya. Mari kita sama-sama berdoa ya. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena Tuhan sudah memerdekakan kami dari dosa. Tuhan itu sudah menjadi bagian dari kehidupan kami, maka kami itu bisa menjadi seorang perempuan, menjadi seorang istri, menjadi seorang ibu yang merdeka, karena kami tidak membiarkan beban kehidupan kami itu terus menggelayuti kehidupan kami. Kami menjadi seorang perempuan yang merdeka, karena kami melakukan segala sesuatu di dalam hidup kami itu untuk Tuhan.
Tuhan, ketika kami melakukan banyak hal itu hanya sekedar untuk manusia atau untuk pribadi-pribadi di sekitar kami bisa jadi kecewa karena apa yang kami kerjakan di hadapan manusia bisa jadi tidak dianggap terlalu berarti. Tapi ketika kami melakukan semuanya untuk Tuhan, Tuhan selalu melihat, Tuhan selalu menghargai, dan Tuhan mengasihi kami dan segala yang kami kerjakan. Biarlah kami boleh terus melatih diri kami menjadi seorang perempuan yang merdeka, yang melakukan segala sesuatu itu untuk Tuhan, bukan untuk manusia, bukan juga karena reaksi atas perilaku manusia lainnya dalam hidup kami. Tuhan, setiap hari murnikanlah motivasi kami, murnikanlah maksud hati kami, supaya kami itu semakin serupa dengan Engkau. Kami menjadi serupa dengan Engkau, sama seperti Yesus ketika turun ke dunia, menjadi seorang pribadi yang bebas, merdeka, karena Tuhan Yesus melakukan segala sesuatu untuk Allah. Terima kasih ya Tuhan untuk kebaikan Tuhan, memberikan kami begitu banyak peran, menjadi seorang perempuan, menjadi seorang istri, menjadi seorang mama, menjadi seorang nenek, bekerja di kantor, bekerja di rumah, bekerja di toko. Biarlah di dalam segala peran kami melakukan semuanya itu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Ibu-ibu, saya hari ini mau mengajak kita semua berdoa untuk beberapa hal. Kita mau sama-sama berdoa untuk negara kita dengan pandemi COVID-19 ya. Ibu-ibu, menurut berita di beberapa daerah itu jumlah COVID sudah menurun, tapi di beberapa daerah masih ada yang tinggi jumlah COVID-nya. Di Bogor juga rumah sakit masih banyak yang terisi oleh pasien COVID. Mari kita mau sama-sama berdoa supaya Tuhan menolong, Tuhan menyembuhkan, orang-orang di Indonesia juga boleh taat protokol kesehatan dan jumlah pasien COVID boleh terus menurun ya. Mari kita mau sama-sama angkat suara kita berdoa untuk Tuhan. Tuhan Yesus, hari ini berdoa untuk bangsa Indonesia, Tuhan, pergumulan pandemi COVID-19. Bersyukur untuk vaksin yang boleh terus datang. Tuhan berdoa supaya kiranya kita boleh terus tahu protokol kesehatan, bersedia divaksin, dan jumlah pasien COVID boleh terus menurun. Tuhan berdoa biarlah Tuhan yang akan terus memberikan kesembuhan bagi bangsa ini. Tolong Tuhan, kekuatan daripada Tuhan, dan juga pemerintah boleh menyelesaikan permasalahan ini. Pandemi ini boleh terus semakin berkurang, semakin menurun di tengah bangsa kami, Tuhan. Terima kasih, kami mohon pertolongan Tuhan dan Tuhan ini ya Tuhan. Ibu-ibu, mari kita juga mau sama-sama berdoa bagi pemerintah yang terus bekerja untuk menangani COVID ini. Kita juga mau terus berdoa bagi tenaga medis, para dokter, para suster, boleh terus bekerja melayani para pasien yang COVID. Tuhan juga memberikan kesehatan buat mereka ya. Kita juga mau berdoa buat setiap kita, buat setiap jemaat Tuhan di Gereja Beritakan Injil yang setiap hari bekerja. Kiranya Tuhan juga akan terus tolong menjagai kesehatan setiap jemaat, setiap kita di tengah segala aktivitas yang kita kerjakan ya. Mari kita sama-sama berdoa. Yesus berdoa Presiden Jokowi dan segala jajaran COVID-19 Tuhan akan terus memberikan pertolongan Tuhan dan pemerintah memberikan bijaksana dalam memutuskan setiap batasan-batasan bagi setiap kota juga setiap kebijakan kiranya Tuhan
setiap tenaga medis yang setiap hari masih terus berjuang dengan pasien COVID. Kiranya Tuhan akan menjaga kesehatan mereka, Tuhan akan menjaga keluarga mereka, Tuhan akan memberikan ketenangan bagi mereka dari virus ini. Juga kami berdoa bagi setiap jemaat Tuhan yang setiap hari bekerja di toko, di kantor, Tuhan akan terus menjaga kami semua dari virus corona. Tuhan akan terus menolong setiap kami, memberikan kesehatan daripada Tuhan. Tuhan kepada Tuhan, mohon pertolongan Tuhan. Ibu-ibu, di tengah kemerdekaan ini saya mau menampilkan video dari ibu-ibu yang sudah dikumpulkan. Biarlah ini boleh menjadi semangat kita terus untuk mengisi kemerdekaan bangsa Indonesia ya. Merdeka, merah putih Indonesia, Rani dan suci Indonesiaku, gagah perkasa penjagamu, maju terus negaraku, akan gentar hatiku, semangat juang pahlawanku untuk meraih kemerdekaan bangsaku. Wanita bertopang dagu dan kemerdekaan. Mungkin merdeka hasil dari bertopang dagu, memikirkan hasil terbaik untuk banyak orang. Bertopang dagu menjernihkan sejenak pikiran ruwet, seolah otak seperti CPU yang harus selalu mendukung kerja. Bertopang dagu, ekspresi butuhnya sandaran dalam gejolak menjalani hidup. Merdeka negeriku, bangkit dan bertahanlah. Lebih baik lagi. Sinar jayamu, kekaguman kami rakyatmu. Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh. Itulah hari kemerdekaan kita, hari merdeka bangsa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, selalu merdeka, tetap merdeka, selama hayat masih di kandung badan. Tetap setia mempertahankan Indonesia. Tetap setia membela negara kita. Puisi berjudul Merdeka, karya dari Ibu Liu Ying. Merdeka, pekik sorak para pejuang. Merdeka, harga mati bagi bangsa Indonesia. Merdeka, diperjuangkan oleh seluruh rakyat, dianugerahkan oleh Tuhan lewat mereka. Kini,
memasuki 76 tahun kemerdekaan. Masihkah pekik sorak itu memenuhi rongga hati setiap kita? Merdeka dari penindasan, merdeka dari kebodohan, merdeka dari perpecahan, merdeka dari kepicikan, merdeka dari kemiskinan, merdeka dari kepalsuan. Merdeka, Tuhan, kiranya kami menghargai arti kemerdekaan itu. Merdeka dari segala belenggu hawa nafsu, merdeka dari segala kejahatan, merdeka untuk melakukan kebaikan, merdeka untuk mengasihi sesama, merdeka untuk mengasihimu. Merdeka. Terima kasih Tuhan untuk kemerdekaan yang telah Kau berikan bagi kami. Kemerdekaan yang sejati. 14 Agustus 2021. Di sana tempat lahir dibuai, dibesarkan Bunda, tempat berlindung di hari tua, sampai akhir menutup mata. Tempat berlindung di hari tua, sampai akhir menutup mata. Saya minta Saudara Kiko ya boleh berdoa menutup acara kita malam hari ini. Iya, agak berisik karena hujan, nggak apa-apa ya Ibu-Ibu. Mari kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk sore hari ini kami, Ibu-Ibu Komisi Wanita Gereja Beritakan Injil Bogor, sudah melakukan persekutuan Komisi Wanita, kami sudah memuji nama Tuhan, kami sudah berdoa bersama-sama bagi bangsa Indonesia, dan kami sudah mendengarkan firman Tuhan untuk mengenai kemerdekaan sebagai seorang wanita ya Tuhan. Wanita yang berkenan di hadapan-Mu, wanita yang memiliki peran sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu, sebagai seorang nenek, sebagai seorang sahabat, sebagai seorang pekerja, dan sebagai seorang pelayan Tuhan, yang kiranya kami semua bisa merdeka dari setiap pergumulan hidup kami, dari setiap beban permasalahan hidup kami. Dan kami mengucap syukur ya Tuhan, karena kami pun sudah merdeka dari dosa, karena Engkau telah menebus kami semua ya Tuhan. Terima kasih banyak untuk setiap pertolongan-Mu bagi kehidupan kami, dan kami mengucap syukur untuk persekutuan Komisi Wanita sore hari ini, karena kami bisa berkumpul bersama-sama, saling sharing, saling menguatkan, dan saling peduli satu dengan yang lain ya Bapak. Kami juga menyerahkan aktivitas kami selanjutnya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kiranya Engkau tuntun kami selalu dalam setiap aspek dan aktivitas kehidupan kami. Terima kasih ya Bapak, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Silakan Bu Vivi. Ya, selamat sore semua. Terima kasih untuk Bu Airin, untuk firman Tuhan yang boleh menguatkan kita semua ya. Mengingatkan kita bahwa sebagai wanita bukan beban yang harus kita pikul, tapi biarlah kita boleh terus bertumbuh, melakukan semuanya hanya untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih untuk Bu Novi yang sudah memimpin persekutuan sore hari ini. Bu Chan, terima kasih. Terima kasih untuk semua ibu-ibu yang sudah berpartisipasi, meluangkan waktunya untuk membuat video dan foto-foto untuk ikut merayakan 17 Agustus Republik Indonesia, kemerdekaan Republik Indonesia. Kita akan ketemu lagi di bulan depan di tanggal 17 September. Ibu-ibu jangan lupa ya semua kembali hadir di sini
dengan lebih banyak lagi wanita-wanita GBIB yang super. Sebelum menutup, kita pose cantik nih. Bu Airin yang akan memimpin foto pose cantik kita. Silakan Bu Airin.